Qin Yu berkata tidak, bukan terbagi, tapi terduplikasi, ini kemampuanku. Aku bisa membuat replika apapun. Jangan khawatir, ini tidak berefek pada yang asli, Lin Feng berkata luar biasa. Mengagumkan, Qin Yu berkata dengan semangat jika kalian semua mau meminjamkan hartamu sebentar, aku akan sangat berhutang budi padamu. Sun Wu berkata dengan kesal pria ini. Kemampuannya terlalu kuat, hampir tidak bisa dipercaya. Kemampuan macam apa itu? Setelah semua ini, hadiah yang akan dia kumpulkan akan lebih besar dari kami semua. Ujiannya telah selesai. Tolong jaga dirimu mulai sekarang, kata hologram manusia itu. Xiao Yu melihat mereka yang baru keluar, dia berlari ke arah kakaknya dan langsung memeluknya. Qin Yu berkata sambil mengelus kepala adiknya, aku baik-baik saja. Tidak usah khawatir, Xiao Yu bertanya tentang apa itu. Bagaimana kau melakukannya? Apa kau telah selesai? Semua selesai dan tebaklah. Kakakmu mendapat nilai tertinggi, ujar Qin Yu. Lin Feng bertanya saudara Qin Yu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Bisakah aku memintamu mengunjungi pangkalan kami? Karena kota Sengjin saat ini sedang diserang serangga, kita membutuhkan kekuatan tempur yang lebih besar, saudara Qin Yu. Jika kau mau membantu Kappa Ami Alpha kan berhutang padamu. Aku yakin kau akan melakukannya dengan baik. Qin Yu dan Xiao Yu melihat satu sama lain, terus Qin Yu berkata maaf, tapi kami punya beberapa masalah yang harus diselesaikan. Jadi, beri kami beberapa hari lalu kami akan ke sana untuk membantu. Sun Wu berteriak, hei. Kota dalam bahaya sekarang, tapi kau menolak menolong meski menurutmu kau sangat kuat. Bagaimana bisa kau begitu egois? Atau mungkin kau seorang pengecut? Xiao Yu marah kakaknya dibilang begitu, dia berteriak juga, hei. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Qin Yu menenangkan adiknya Xiao Yu, lupakan itu. Qin Yu berkata jangan menceramahiku, bukan tanggung jawabku melayani orang lain. Di samping itu setelah menghadapi ancaman, pemimpinmu akan menjadikan mereka penguasa dan menyalahgunakan kekuasaan mereka, tentu saja, masih mungkin untuk memiliki penguasa yang baik setelah kau menyingkirkan yang buruk. Masalahmu dimulai ketika kau tidak bertekad untuk mengalahkan serangga ratu. Dan dilihat dari perkembangan evolusinya, aku ragu bahwa kota Sengjin akan bertahan lebih dari sebulan, ujar Qin Yu panjang lebar. Sun Wu berkata ini semua adalah alasan lebih bagimu agar bergabung dengan kami karena kau tahu inti masalah di seputar serangga ratu. Dengan kekuatan luar biasamu kita bisa membentuk pasukan elit, dan membunuh serangga itu di sarang mereka. Dengan kematian Bak Ratu, ancaman kota Sengjin akan dihilangkan. Qin Yu menjawab keras kepala dan ketidaktahuanmu itu lucu, asal tahu saja, apa yang kau bicarakan tidak bisa dilakukan. Qin Yu dan Xiao Yu mulai berjalan pergi sambil berkata selamat tinggal. Mereka berdua terdiam melihat kepergian Qin Yu dan adiknya. Kita berpindah tempat di mana Qin Yu dan adiknya sedang duduk. Qin Yu berkata Xiao Yu, ini ramuan meningkatkan kemampuan dan sejauh ini merupakan item terkuat yang pernah kita temui. Sambil dia menunjukkan ramuannya, Xiao Yu terkagum-kagum melihatnya. Sungguh, bukankah ini cuma sebotol ramuan? Cincin ruang bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Dengan itu kau bisa menjadi versi Doraemon dewasa. Tunggu dan lihatlah. Aku yakin kau akan berpikiran berbeda setelah aku menduplikasinya, ujar Qin Yu. Qin Yu mencoba menduplikasinya. Qin Yu terkejut. Xiao Yu bertanya kenapa. Qin Yu menjawab, benda ini jelas lebih kuat dari yang kukira. Aku telah menggunakan semua kekuatanku namun belum bisa mengkopi ramuan ini. Sial. Apakah begitu? Jujur, setelah mencapai level 2, aku merasakan peningkatan kemampuan mengalami beberapa perubahan. Perubahan apa? Tanya Qin Yu. Xiao Yu dengan semangat berkata aku merasa memiliki persepsi dan penilaian yang lebih baik pada sasaran, seolah-olah aku dapat meningkatkan aspek tertentu. Qin Yu sedikit terkejut, dia berkata jangan bertele-tele.
Apa maksudmu? Xiao Yu menjawab, apa yang aku maksud adalah alih-alih menggunakan peningkatan padamu, aku dapat menargetkan kemampuan spesifikmu dan kemudian meningkatkannya. Dengan begitu, kekuatan perangkat tambahanku akan lebih fokus, itu benar. Ayo coba, ujar Qin Yu. Xiao Yu memperkuat kemampuan duplikasi Qin Yu. Qin Yu mencoba menduplikasi ramuan itu kembali dan berhasil. Qin Yu langsung meminum ramuan itu dan dia hanya merasakan sedikit rasa sakit. Xiao Yu mulai mengejek kakaknya. Oh ya. Sekarang kau akan meraung dan berteriak kesakitan. Qin Yu kesal, dia berkata, sial. Bisakah kau tidak menghinaku saat aku sedang kesakitan? Qin Yu mengeluarkan aura api violet. Xiao Yu terkagum-kagum. Wah. Sejak kapan apimu berubah warna? Qin Yu kelelahan, dia berkata, tentu saja setelah mencapai level 4, saat level 2 apiku berwarna putih, lalu saat mencapai level 3 warna apiku violet. Qin Yu menyuruh adiknya Xiao Yu minum ramuannya langsung. Xiao Yu menjawab, sudah ku minum, cepatnya. Kapan kau minum? Tanya Qin Yu. Xiao Yu menjawab, saat kau sibuk berteriak hingga atas paru-parumu. Jika aku punya 10 botol, aku sudah menghabiskannya sekarang, jadi, bagaimana, apa kau atau kemampuanmu naik level? Xiao Yu berkata, sekarang kamu menyebutkannya. Aku merasa seperti lebih kuat. Rasanya seperti bisa menghadapi musuh 2 kali lipat dari yang kulakukan sebelumnya, juga kemampuan peningkatanku lebih kuat. Sebenarnya, kupikir aku dapat secara permanen memperkuat objek dengan kemampuanku. Bagus. Mari coba pada cincin ruang ini, kata Qin Yu. Memang setelah meningkatkannya, cincin ruang bisa menyimpan 2 kali jumlah item, ujar Qin Yu. Coba gunakan pada ini. Apa itu? Tanya Xiao Yu. Ini bom penghancuran. Harta lainnya yang berhasil aku dapatkan dari ruang dimensional itu. Hal kecil ini membawa kekuatan bencana yang bisa melenyapkan sekelompok monster level 3. Jelas Qin Yu. Kita berpindah tempat di mana Qin Yu dan Xiao Yu sedang bersantai di dalam gedung. Qin Yu mendengar suara seseorang. Terlihat dari kaca ada 2 orang yang sedang berdebat. Xiao Tongtong. Jangan marah. Aku akui semalam adalah salahku, oke. Kata seseorang. Yang berdebat itu adalah 2 orang sepasang kekasih Xiao Tong. Diam. Kita di depan umum. Astaga. Pria itu menjawab, nonaku. Bukankah juga sedikit terlalu keras? Pria itu menyadari, ada restoran di sini, ayo masuk. Ujarnya. Mereka berdua masuk. Pria itu berkata dengan kecewa, yah. Sial, sepertinya semua makanan telah diambil. Xiao Tong berkata, Bai Ping. Ada pintu belakang. Kurasa itu ruang penyimpanan. Bai Ping mencoba membuka pintu. Sial, terkunci. Mundur sedikit, aku akan menendang untuk membukanya. Bai Ping menendang pintu itu. Bang, bang. Xiao Tong memegang bahu Bai Ping, dia berkata, tunggu. Aku dengar sesuatu bergerak di dalam, terdengar langkah kaki dari dalam, mereka berdua langsung berlari, ternyata ada zombie. Zombie itu mengejar mereka berhasil keluar dari toko itu. Xiao Tong melirik ke belakang, terlihat Bai Ping menahan pintu keluar supaya para zombie tiba bisa mengejar mereka. Apa yang kau lakukan? Tanya Xiao Tong. Tong lari, ujar Bai Ping, terlihat para zombie mencoba menobrak pintu itu. Xiao Tong, dia berlari tapi bukan kabur, dia berlari ke arah Bai Ping dan memeluknya sambil menangis. Kau pikir aku bisa kabur dan meninggalkanmu di belakang? Ujar Xiao Tong. Pintu itu berhasil ditobrak. Boom, mereka berdua terpental, para zombie mendekat, Bai Ping berdiri dan mencoba menahannya. Aku akan menahan mereka, lari. Teriak Bai Ping, aku akan mengalahkanmu. Bukannya melawan, malahan menyumbang nyawa. Bai Ping terjatuh. Bai Ping tidak, teriak Xiao Tong. Terlihat sebuah sepatu dan tombak yang diselimuti api violet. Xiao Yu mendekati Xiao Tong, dia berkata, kau sungguh beruntung karena kami kebetulan lewat. Para zombie telah dikalahkan semua oleh Qin Yu. Bai Ping, Bai Ping. Jangan mati, ujar Xiao Tong. Tong, kau selamat.
Bagus, ujar Bai Ping, terus dia mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Bai Ping. Xiao Yu berkata ke kakaknya, kakak, bisakah kau lakukan sesuatu? Xiao Tong bertanya bisakah dia diselamatkan. Qin Yu menoleh ke kanan dan ke kiri. Qin Yu melihat zombie, dia berkata ketemu. Tunggu sebentar, jangan mati dulu, ujar Qin Yu. Oi, teriak Qin Yu, aku punya beberapa daging untukmu. Qin Yu telah mendapatkan bahan evolusi dari zombie sebelumnya, makan ini dan kau akan baik-baik aja, kata Qin Yu. Apa itu? Bukankah itu milik zombie? Jauhkan dariku, teriak Bai Ping, aku butuh waktu untuk mendapatkan ini. Dan sekarang kau bilang tidak menginginkan ini, kata Qin Yu sambil dia memasukkan bahan evolusi itu ke mulut Bai Ping. Duduk dengan baik dan makan ini, ujar Qin Yu, dan terlihat Xiao Yu dan Xiao Tong melihati saja. Bai Ping merasakan sakit juga dan dia berteriak. Xiao Tong mencoba mendekatinya dan bertanya, Bai Ping, kau baik-baik saja? Bai Ping berhenti berteriak dan dia berkata, aneh. Rasa sakitnya hilang. Apalagi, aku lebih kuat. Seolah-olah aku memiliki sedikit kekurangan dalam diriku. Barang zombie yang kamu makan tadi disebut bahan evolusi. Banyak yang akan mati untuk mendapatkan beberapa sesh, untuk berpikir bahwa kamu bahkan akan menangis tentang hal itu, ujar Xiao Yu. Bai Ping memegang kepalanya, maaf. Semua ini terjadi karena kami tidak mendengarkan Nenek Wang. Dia memperingatkan kami tentang bahaya dan Kapa Ami tetap pergi. Jika bukan karenamu, kami sudah mati, ujarnya. Xiao Yu bertanya-tanya Nenek Wang. Nenek Wang adalah wanita tua. Beberapa bilang dia psikotik dan pemarah, tapi dia mendapatkan kekuatan untuk melihat masa depan, ujar Xiao Tong. Bai Ping berkata, berbicara tentang ini, aku merasa mendapatkan beberapa kekuatan. Semua manusia evolved punya kekuatan mereka sendiri. Kau harus menguji jenis kemampuanmu. Di sini kita akan ganti nama manusia evolusi menjadi manusia evolved. Mengikuti ceritanya saja, Bai Ping menoleh ke Xiao Tong. Dia mencoba kemampuannya. Ke Xiao Tong muncul tali-tali ungu atau tentakel. Xiao Tong bertanya-tanya sambil sedikit merah di wajahnya, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Haha, itu berhasil, ujar Bai Ping. Xiao Tong mengikuti gerakan Bai Ping. Apa yang terjadi? Coba gerakan ini. Xiao Tong terus mengikuti semua gerakan Bai Ping. Hei, hentikan sekarang juga, teriak Xiao Tong. Qin Yu berkata, itu kelas bencana. Pu Peting, tidak banyak berbeda dengan yang kau punya. Xiao Tong terus berteriak yang Bai Ping. Aku bilang hentikan, lepaskan aku. Xiao Yu menjawab perkataan kakaknya, oh tolonglah, kemampuanku tak terbatas, lebih baik darinya. Kita berpindah tempat di mana Bai Ping sedang mengetuk pintu. Tok, 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 siapa di sana? Tanya suara yang berasal dari dalam. Ini kami, Paman Zhang, Nenek Wang. Paman Zhang membuka pintu, dia sedikit terkejut, dia bertanya, apa yang terjadi padamu? Tanyanya. Xiao Tong menjawab, kami bertemu beberapa zombie dan hampir terbunuh. Kami beruntung bisa keluar hidup-hidup. Yang kecil, di mana kau digigit oleh mereka? Tanya Paman Zhang. Oh, ini. Ya, aku digigit tapi baik-baik saja sekarang, ujar Bai Ping. Paman Zhang berteriak, bagaimana bisa kau datang ke sini? Kau ingin kami mati denganmu? Itukah yang kau mau? Pergi dari sini. Tiba-tiba ada orang yang datang, itu Nenek Wang. Cukup. Biarkan mereka masuk. Nenek Wang batuk-batuk. Paman Zhang khawatir dengan kondisinya. Aku tak apa, biarkan mereka masuk, tolong. Baik, Paman Zhang berkata pada mereka, ikuti aku, maafkan kelakuanku, aku bertugas atas keselamatan semua orang di sini. Sampai aku tidak yakin dengan pernyataanmu, kau takkan lepas dari pengawasanku, ujar Paman Zhang. Sedangkan Nenek Wang, dia berkata, silahkan ikuti aku, tamu terhormatku. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu, Xiao Zhang. Tolong tinggalkan kami, Qin Yu bergumam, tetua ini. Dia bukan orang biasa, nenek, silahkan duduk, ujar Xiao Yu.
Terima kasih, gadis yang perhatian sekali. Xiao Yu mengambilkan kursi untuk Nenek Wang. Dia berkata orang tua ini menjadi sama bermanfaatnya dengan sepotong kayu di hutan beton. Aku ingin kau memiliki kalung ini, dengan segala hormat, tolong jaga dengan aman ini, ujar Nenek Wang. Sambil memberikan kalung ke Xiao Yu. Ya, terima kasih Nenek Wang, ujar Xiao Yu. Kemarilah, biarkan orang tua ini melihat kalian berdua dengan baik. Mata Nenek Wang pun menjadi biru. Bagus. Bagus. Api harapan belum padam, ujar Nenek Wang sambil dia ketawa lebar, sedangkan Qin Yu dan Xiao Yu hanya bisa bertanya-tanya, yah. Yah, anak muda, tidak peduli jalan di depan. Tidak peduli alasannya, jangan goyah dalam menghadapi keputusasaan. Kau, yang sempurna, di dunia saat ini. Nasihat dari Nenek Wang. Setelah dia berkata dia batuk dan terus batuk, Xiao Yu dan Qin Yu khawatir dengan kondisi Nenek Wang. Nenek, kau baik-baik saja? Nenek, apa yang telah kau bicarakan? Bisakah lebih jelas? Nenek Wang berkata ke selatan, pergilah ke sana. Raih batas evolusi. Dan, pergi. Pergi sekarang. Ada bahaya, bahaya datang. Qin Yu bertanya-tanya bahaya. Bahaya apa? Kapan akan datang? Hei, kau baik-baik saja? Nenek Wang pun menghembuskan napas terakhirnya, kakak, dia meninggal, kata Xiao Yu. Xiao Yu memberikan kalung yang sebelumnya diberikan Nenek Wang ke Qin Yu untuk diduplikat. Aku tidak merasakan apapun yang aneh. Kurasa ini cuma perhiasan pada umumnya. Aku akan menduplikasinya. Qin Yu terkejut. Xiao Yu bertanya apa yang terjadi. Bisakah kau menduplikasinya? Qin Yu menjawab, aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatanku pada batu ini meskipun aku level 3. Xiao Yu, gunakan kekuatanmu untuk menguatkan kekuatan duplikasiku. Xiao Yu memperkuat Qin Yu, tapi masih tidak berhasil juga untuk menduplikasinya. Xiao Yu berkata, kakak, bukankah kau juga gagal saat mencoba menduplikasi zombie? Qin Yu menjelaskan, saat itu aku tidak bisa menduplikasi zombie karena mereka tahan dengan kekuatanku. Belum lagi saat itu aku masih lemah, namun, menduplikasi barang ini tidaklah sama. Kekuatanku terkuras, tapi aku bahkan tidak merasa sedikitpun kekuatanku mengaktifkannya. Itu seperti, seperti sebuah truk yang penuh dengan pasir dan kau menghadapi lautan tak terbatas. Epsilon H, Alpha Pa, tanya Xiao Yu. Qin Yu berkata tidak ada gunanya membuatnya masuk akal sekarang. Aku akan memasukkannya ke cincin ruang. Tiba-tiba kita berpindah panel, terlihat retakan muncul di langit-langit. Apa itu? Teriak orang yang ada di luar. Qin Yu berkata ayo pergi memeriksanya. Mereka berdua telah sampai di luar. Qin Yu melihat ke arah atas, retakan itu membesar dan keluar monster dari dalam retakan itu. Para warga berteriak heboh, lihat, monster keluar dari retakan itu. Qin Yu berkata, Minotaur. Apa Minotaur itu? Banyak sekali mereka, tanya Xiao Yu. Qin Yu menjawab itu ras alien yang hidup di antara dimensi. Tanduk di kepala mereka mirip dengan banteng, dan kebanyakan mereka terlihat humanoid. Itu sebabnya mereka disebut Minotaur, meskipun mereka hanya dianggap sebagai spesies lemah di antara iblis lainnya. Mereka tidak bisa diremehkan ketika mereka menyerang dalam kelompok besar yang ganas. Mereka adalah mimpi buruk yang ditakuti banyak orang dan mendatangkan ketakutan. Boom, terdengar detuman keras akibat jatuhnya Minotaur dari atas. Area jatuhnya Minotaur berlubang, dia langsung berlalir ke arah para warga. Dia datang. Lari, sial, jangan datang ke sini, ujar mereka semua panik. Minotaur itu menepis seseorang di saat dia berlari. Orang yang terkena serangan Minotaur itu terpental membentur dinding. Boom, Minotaur itu meraung, dan membuka mulutnya, tapi belum sempat memakan seseorang dia terlebih dahulu tertusuk oleh tombak Qin Yu. Datanglah padaku jika kau ingin hidup, teriak Qin Yu. Xiao Yu muncul sambil membawa banyak bahan evolusi. Ini adalah bahan evolusi. Kau akan lebih kuat dengan meningkatkan kemampuan supernatural.
Silahkan ambil satu. Orang-orang pun ragu dan diam saja. Bai Ping berkata di tengah-tengah orang mereka benar. Tolong percaya padaku. Aku selamat karena makan satu. Tidak ada waktu untuk ragu. Ujarnya, Xiao Yu memberikan semua orang bahan evolusi satu persatu. Qin Yu berujar kekuatanku jauh melebihi mereka yang di sini jadi monster akan tertarik padaku, bawa semua orang dan bersembunyilah.